Nah, jadi untuk perencanaan program tuntunan penyuluhan pertanian yang baik, itu harus memperhatikan beberapa urgensi sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya program penyuluhan pertanian itu dapat memberikan acuan dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Kemudian, program penyuluhan pertanian itu juga menjadi acuan tertulis bagi penyuluh untuk melakukan kegiatan penyuluhannya. Kemudian, menghindari pemborosan sumber daya. Jadi dengan adanya program penyuluhan pertanian, maka seorang penyuluh sudah punya acuan untuk melakukan penyuluhan pertanian. Kapan, di mana, kepada siapa, tujuannya untuk apa, dan siapa saja yang menjadi sasaran dari program penyuluhan pertanian. Nah, materi ini kan saya sudah bagikan di LMS, jadi pasti saudara-saudari mahasiswa sudah mencoba membaca materi ini sebelum mengikuti perkuliahan di sore ini. Jadi, adakah yang bisa menjelaskan tentang urgensi penyusunan program penyuluhan, khususnya untuk membantu pengembangan leadership? Mbak Relanti, mungkin bisa menjelaskan? Baik Bu, saya coba menjelaskan sedikit terkait dengan urgensi penyusunan program penyuluhan, terutama untuk membantu pengembangan leadership. Nah, saya pikir memang seorang penyuluh itu dia harus benar-benar punya jiwa kepemimpinan, karena kalau kita kaitkan dengan materi yang disampaikan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, bahwa penyuluhan itu merupakan sebuah proses pembelajaran bagi pelaku utama. Dalam hal ini kita bicara tentang petani. Nah, penyuluh itu dia harus jadi contoh. Bagaimana ketika penyuluh itu dia tidak memiliki jiwa kepemimpinan, lalu dia mau melakukan penyuluhan kepada petani, sehingga penyuluh benar-benar dia harus memiliki jiwa kepemimpinan supaya apa yang dia sampaikan kepada petani itu, petani nantinya bisa menjadi acuan. Artinya bahwa penyuluh ini kan dia jadi model. Kalau model berarti orang pasti akan mengikuti. Nah, fasilitator bagaimana dia bisa memfasilitasi petani, kemudian dia juga jadi direktur, bagaimana bisa berupaya untuk apa yang dia sampaikan kepada orang yang disuruh itu mampu diterima oleh petani itu sendiri. Baik, terima kasih Mbak Relanti untuk penjelasannya. Ya, jadi program penyuluhan pertanian itu urgensinya adalah membantu pengembangan leadership dari penyuluh. Dan tentunya dengan adanya leadership dari penyuluh itu dapat mempengaruhi petani yang disuluhkan, gitu. Nah, kemudian urgensi penyusunan program penyuluhan yang terakhir adalah memantapkan tujuan yang akan dicapai. Jadi seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa penyuluhan pertanian itu bertujuan untuk mengubah cara berpikir, keterampilan, sikap, dan perilaku petani untuk bisa berubah dan membuat perbaikan-perbaikan terhadap usaha tani yang dilakukan. Sehingga dengan adanya program penyuluhan, petani itu akan semakin memantapkan tujuan dari pelaksanaan program penyuluhan secara baik dan tepat. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya, saudara-saudari mahasiswa? Atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Baik, saya akan melanjutkan ke materi berikut. Nah, kalau dari gambar ini, kira-kira menurut Anda, apa nih yang terpikirkan di benak Anda? Dan apa tuh yang harus dilakukan oleh seorang penyuluh pertanian? Dari gambar-gambar ini, kira-kira menurut Anda apa ini jenis gambar yang sudah ditampilkan di sini? Hama, Bu. Hama, Ibu. Ya, ini adalah jenis hama yang menyerang tanaman pertanian. Kita bisa lihat di sini ada kumbang, kemudian tikus, ulat, dan kutu daun. Ini semuanya adalah jenis-jenis hama yang menyerang tanaman pertanian. Entah menyerang bagian daun, bunga, polong mudanya,
atau juga menyerang akar, batang, daun, dan bulir. Kemudian juga ada yang menyerang daun dan batang tanaman. Jadi jenis hama ini dapat menyerang bagian-bagian tanaman pertanian yang itu dapat mengganggu pertumbuhan tanaman pertanian sehingga dapat juga mempengaruhi produktivitasnya. Nah, inilah adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh petani. Masalah besar itu yang dihadapi petani seperti video yang telah kita tonton bersama tadi adalah serangan hama penyakit pada tanaman yang harus diidentifikasi oleh Anda tentunya sebagai mahasiswa untuk membuat tugas pada pertemuan berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya